Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat, rahmat, hidayah dan taufik yang telah diberikan kepada kita semua sehingga dapat lagi berkunjung di tempat yang penuh keberkahan ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni salat Isya secara berjamaah, dan insyaallah akan disusul pula dengan salat sunat tarawih dan witir secara berjamaah. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarganya dan sahabat-sahabat hidup beliau. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun kami dari panitia Amalia Ramadan Masjid Uwais Al-Qarni akan menyampaikan beberapa hal, yakni yang pertama, saldokas pada malam kemarin yakni sebesar 4.820.900 rupiah. Dan adapun pemasukan dari kotak infak malam kemarin yakni sebesar 195.000 rupiah. Dan yang kedua, isi kotak infak subuh jadi sebesar 26.000 rupiah. Dan adapun pengeluaran dari transportasi mubalik sebesar 200.000 rupiah. Dan membuka puasa sebesar 80.000 rupiah. Jadi total saldo pada malam hari ini sebesar 4.773.900 rupiah. Dan yang akan membawakan konsumsi menu buka puasa pada hari esok, yakni yang pertama keluarga Bapak Waktiar, yang kedua keluarga Bapak Ardi, yang ketiga keluarga Bapak Irsan, dan yang keempat keluarga Ibu Bisna. Kami selaku panitia Amalia Ramadan Masjid Uwais Al-Qarni mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menginfakkan hartanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah yang akan membawakan ceramah pada malam hari ini yakni Bapak Al-Ustaz Muhammad Sulfadli Ishaq dengan judul Satu Ayat Lebih Baik Daripada Dunia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz, boleh tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita banyak rahmat dan kebaikan di dunia hingga di akhirat. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan," siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi dirinya, yufaqihu fid din, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk mempelajari Islam. Alhamdulillah, semoga ini adalah tanda-tanda jemaah sekalian. Duduknya kita di masjid ini ingin mendengarkan ceramah yang hakikatnya jemaah sekalian merupakan nasihat buat diri kami dan juga para orang tua sekalian dan saudara-saudara sekalian. Jamaah, malam ini adalah 15 Ramadan, yang artinya jamaah sekalian setengah dari bulan Ramadan
telah pergi meninggalkan kita. Barang siapa yang telah menjalani kebaikan-kebaikan mulai dari 1 Ramadan hingga 15 Ramadan, maka teruskanlah kebaikan tersebut. Siapa yang telah membaca Al-Quran, siapa yang telah bersedekah, siapa yang telah memberi makan orang berpuasa, siapa yang telah memudahkan urusan seseorang, siapa yang senantiasa sholat tahajud, siapa yang senantiasa mendoakan dirinya, keluarganya, kaum mukminin, maka hendaknya kebaikan-kebaikan itu terus jemaah kita lanjutkan. Fa inna Allaha yuhibbul muhsinin. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu suka kepada hamba yang senantiasa berlaku baik. Namun jemaah sekalian, apabila setelah kita melihat, setelah kita bermuhasabah, ternyata malam di awal Ramadan sampai hari ini kita belum juga memaksimalkan malam-malam kita untuk beribadah. Bangun sahur, kita cuma tahu makan, tapi tidak sanggup untuk sholat. Buka puasa, kita hanya sanggup untuk memenuhi perut kita, tetapi tidak memenuhi perut orang lain. Semua amalan masih untuk diri kita saja. Semua amalan masih biasa-biasa saja. Padahal kita ada di bulan yang paling agung jemaah sekalian. Intinya nih. Maka jangan khawatir jemaah sekalian. Jangan berputus asa jemaah sekalian. Pintu taubat Allah, pintu rahmat Allah sangat luas jemaah sekalian. Mari jemaah sekalian, pergunakan, manfaatkan sisa dari Ramadan kita ini untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh hari yang ada di bulan Ramadan penuh dengan pengampunan. Maka sangat rugi jemaah sekalian tatkala kita tidak mendapatkan ampunan Allah di satu hari itu. Fa inna Allaha yuhibbut tawwabin. Karena sesungguhnya Allah itu juga suka kepada orang yang bertaubat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul ceramah kami malam hari ini adalah satu ayat lebih baik daripada dunia. Mungkin hal ini biasa kita dengar jemaah sekalian. Yang lebih fenomenal itu adalah 2 rakaat sebelum subuh, ya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Namun jemaah sekalian, ternyata ada hadis lain yang dimana hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang bernama Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir jemaah sekalian adalah salah seorang sahabat yang meraih keistimewaan pernah dibonceng oleh Rasulullah SAW. Bahkan beliau pernah berkesempatan untuk membaiat, menemani Rasulullah SAW untuk berhijrah. Tidak itu saja jemaah sekalian, Uqbah radhiyallahu taala anhu ini pernah hadir untuk mengamankan negeri Mesir dan juga Syam. Bahkan sahabat Uqbah ini jemaah sekalian pernah dibaiat oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk menaklukkan negeri Damaskus. Beliau sahabat yang mulia ini jemaah sekalian mengatakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi suffah. Dahulu kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju ke Suffah. Suffah itu jemaah sekalian tempat berteduh, bernaungnya orang-orang miskin dari kalangan muhajirin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyukum
yuhibbu an yaghdwa kulla yawmin ila Budhan aw ila Aqiq. Siapa di antara kalian, wahai orang-orang fuqara, orang-orang miskin, yang menginginkan pergi setiap hari ke Budhan dan ke Aqiq. Budhan itu jamaah sekalian adalah nama lembah yang ada di kota Madinah. Aqiq juga jamaah sekalian adalah nama benda, nama lembah yang terletak di kota Madinah, dekat dengan Zatul Irq. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fayatiya minhu min naqatain kaumawain. Kalian kalau pergi ke lembah tersebut akan mendapatkan 2 unta. Kaumawain, unta yang mulutnya sangat tinggi dan mempunyai tubuh sangat gemuk. Kemudian mendengar hal ini, para fuqara dari kalangan muhajirin mengatakan, ya Rasulullah, nuhibbu dzalik. Wahai Rasulullah, kalau begitu kami sangat mau. Kami ingin pergi ke Budhan untuk meraih 2 unta tersebut. Karena Rasulullah SAW mengatakan, fi ghairi ithmin wala qat'i rahmin. Kalian kalau pergi ke sana dapat unta sudah tinggi, besar lagi, dan tidak meraih dosa sedikit pun, dan tidak memutus silaturahmi sedikit pun. Maka mereka kaum muhajirin sangat termotivasi untuk pergi ke tempat tersebut untuk meraih 2 unta tersebut. Namun ada hal yang menarik jamaah sekalian. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, ala tabdu ahadakum ilal masjid. Apakah tidak ada yang berkeinginan di antara kalian untuk pergi ke masjid, fayata'allam aw yaqra ayataini min kitabillahi azza wa jalla khairun lahu min naqatain. Ketahuilah wahai penduduk dari kalangan muhajirin yang sedang membutuhkan harta, sedang membutuhkan benda, semua itu tidaklah lebih baik, unta tidaklah lebih baik dibandingkan engkau beribadah, datang ke masjid, kemudian kalian mempelajari atau membaca 2 ayat yang ada dalam Al-Quran, itu lebih baik daripada apa yang telah aku sebutkan sebelumnya. Wa thalathun khairun lahu min thalath. Dan tidaklah 3 ayat lebih baik daripada 3 unta. Wa arba'un khairun lahu min arba'in. Tidaklah 4 ayat lebih baik daripada 4 unta. Wa min a'dadihinna min al-ibil. Dan berapapun ayat yang engkau baca, tidaklah semua itu lebih baik. Hal ini lebih baik jemaah sekalian dibandingkan unta yang kita ketahui jemaah sekalian. Kalau kita mau hitung harganya unta itu berapa? Ya, harganya. Unta pada kala itu jemaah sekalian merupakan hewan atau benda yang paling mahal, kendaraan yang paling mewah, makanan yang paling mewah. Kalau kita mungkin kendaraan yang paling mewah saat ini adalah paling mahal apa ya? Pesawat ya? Itu apa? Pesawat itu mahal sekali. Jamaah sekalian, hadis ini adalah hadis riwayat Muslim. Apa faedah jamaah sekalian? Manfaat dari motivasi Rasulullah SAW ini adalah jangan pernah ada di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang meremehkan 1 ayat yang ia pelajari.
satu huruf yang ia pelajari jemaah sekalian itu lebih baik daripada seekor unta. Jangan malu, jangan merasa tua Pak, capek Kak, apa kunci itu? Tongki anak-anak lagi belajar dari abata. Ternyata jemaah sekalian, mempelajari Al-Quran satu ayat, satu kata itu lebih baik daripada unta. Maka mari jemaah sekalian bersemangat untuk melantunkan ayat suci Al-Quran. Yang kedua jemaah sekalian, mari kita memotivasi diri kita dan memotivasi keluarga kita, kerabat kita untuk senantiasa mempelajari Al-Quran jemaah sekalian. Sebagaimana Rasulullah SAW menasihatkan, memotivasi kaum muhajirin untuk mempelajari Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Manusia yang paling baik yang hidup di dunia ini jemaah sekalian, kata Rasulullah SAW, bukan yang mereka mempunyai jabatan tertinggi, mereka yang terkenal, mereka yang mempunyai kekuasaan, akan tetapi mereka yang mempelajari Al-Quran, yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya jemaah sekalian. Terakhir sekali jemaah sekalian, saya ingin menggambarkan dua orang terbaik yang dimana tatkala di bulan Ramadan mereka sangat semangat untuk membaca Al-Quran. Dari sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu jemaah sekalian, setiap hari satu juz dia tamatkan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah 60 kali dia khatamkan Al-Quran dalam sebulan. Bahkan jemaah sekalian, ada syekh yang bernama Ahmad, dikisahkan bahwa dahulu di masa tuanya, di Ramadan terakhirnya jemaah sekalian sudah tua, dan ternyata itu Ramadan terakhirnya dikisahkan oleh anaknya. Beliau datang ke Masjidil Haram setelah zuhur. Beliau yang sudah tua keriput karena mungkin menganggap bahwa ini adalah Ramadan terakhirnya. Dari setelah zuhur dia tidak pulang ke rumah, nanti esok hari setelah syuruk. Sampai anaknya mengatakan beliau ada 70-an kali menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Maka jemaah sekalian, bagaimana keadaan kita sekalian? Kalau kita tidak mampu 10 kali, minimal 1 kali jemaah sekalian kita hatamkan. Kalaupun kita tidak bisa hatamkan 1 juz, ya apa yang kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Jemaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kepada kita semua untuk meraih amalan yang terbaik di bulan suci Ramadan. Dan yang paling terakhir jemaah sekalian sebelum saya tutup, di bulan suci Ramadan ini ada satu amalan yang kadang senantiasa luput menjadi motivasi kita, yaitu barang siapa yang beribadah umroh di bulan suci Ramadan, maka pahalanya itu senilai dengan haji bersama Rasulullah SAW. Haji plus bersama Rasulullah SAW. Maka jika ada di antara kita yang mempunyai harta berlebih jemaah sekalian, masih ada kesempatan kita berumrah. Walaupun tidak tahun ini, tahun depan kita mempunyai target. Semoga kita semua jemaah sekalian bisa hadir berumrah di Mekah Al-Mukarramah. Cerita sedikit jemaah sekalian, paling terakhir. Kemarin alhamdulillah kami sempat meraih umrah Ramadan di Mekah 2 hari. Setelah pulang jemaah sekalian, kami langsung kayak mau kembali lagi untuk beribadah. Wa idh ja'alna al-baita mathabah. Itulah kata Allah. Ketika kita datang dan pulang, Allah jadikan hati kita ini rindu untuk kembali. Dan alhamdulillah setelah banyak berdoa, karena kuncinya adalah kita bisa ke sana jemaah sekalian bukan karena uang, bukan karena kita sehat, tapi karena Allah panggil kita. Karena kita berdoa jemaah sekalian. Saya jemaah sekalian orang yang mungkin paling sangat sedikit harta, tapi saya terus berdoa jemaah sekalian. Saya punya impian dapat iktikaf di sana. Saya terus berdoa. Saya pulang di Indonesia, hati saya masih ada di sana. Saya terus berdoa. Saya berpikir bagaimana caranya saya bisa ke sana lagi.
Uang saya di rekening untuk beli tiket pergi saya tidak cukup. Saya berpikir Allah kasih saya. Berpikir bagaimana kalau kamu tawarkan orang-orang untuk dibadalkan umrohnya. Ada namanya jemaah sekalian badal umroh. Kita wakilkan orang untuk umroh. Tapi khusus bagi orang yang sudah sakit parah atau sangat tua renta atau yang sudah meninggal tapi masih ingin mendapatkan pahala umroh, maka ada namanya badal umroh. Alhamdulillah terkumpul dan cukup untuk membeli tiket. Alhamdulillah, insyaallah semoga Allah mudahkan saya bisa kembali ke Mekah untuk beriktikaf dan semoga semuanya Allah berikan kesempatan lebih baik dari apa yang Allah takdirkan kepada saya. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.